Bukan cuma untuk kepoin mantan. Suka sama seseorang, diem-diem, jangan. Bangun mental yang ditanya, saya pak, saya bu. Bisa ya, ayo bangun dulu, gak usah kaku-kaku. Tadi terlalu lemas. Oke ya. Baik, sebentar. Sebentar ya, sekalian aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Citaksana Dwi Abadi. Saat ini saya sedang berada di ruang seminar FISIP UPN Veteran Yogyakarta di Kampus 2 Bersari. Saya bersama dua kelas mahasiswa angkatan 2019, Prodi Humas, kelas A dan kelas B. Tolong say hi dulu. Halo. Hai. Terima kasih. Ya, saat ini saya sedang mencoba untuk mensurvei, bangun jajak pendapat persoalan tentang blended learning. Seperti apa? Cek it out. Baik teman-teman, itu ada satu lembar kuesioner, tolong diisi singkat-singkat saja, cepat saja, saya tidak mengganggu jam kuliah teman-teman. Kemudian sambil jalan, sambil diisi, perhatikan suara saya, Baik. Saya mau tanya dulu teman-teman ya, ingat kalau ditanya ajukan diri dulu. Adakah yang pernah mengetahui, mungkin paham tentang kampus Merdeka? Pernah dengar. Aturan mainnya. Jangan langsung jawab, ajukan diri dulu, angkat tangan. Apa itu kampus Merdeka? Kampus Merdeka, aku itu kayak lebih ke kebijakan baru yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, terutama Pak Nadiem Makarim, yang dimana tuh kasarannya yang aku tangkap itu nanti mahasiswa itu bebas bisa mengambil sekitar 3 semester di luar prodi atau jurusan yang diambil. Seperti itu. Misalnya? Misalkan bisa digunakan untuk magang, untuk belajar bidang studi yang lain, atau mungkin melakukan penelitian bersama dosen, seperti itu. Kalau dikasih kesempatan belajar bidang studi yang lain, pengennya kemana? Bidang studi apa? Jangan sebut brand kamusnya, tapi bidang studinya, prodinya. Pengen belajar tentang apa? Mungkin lebih pengen ke psikologi. Oke, psikologi. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kampus Merdeka, paham? Ikuti nggak isu itu? Perempuan silakan. Saya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan harus berani maju juga. Silakan. Kampus Merdeka, apa itu? Sejauh mana Anda memahami kampus Merdeka? Itu kayak program yang kita itu ntar bisa mempelajari dari prodi-prodi lain, jurusan-jurusan lain. Jadinya kita bisa lebih paham. Misalnya kita punya minat di bidang psikologi kayak tadi, kita bisa kayak ikut belajar tentang dia. Jadinya bisa punya ilmu baru lagi dan buat bagus jadi untuk di dunia pekerjaan. Itu menambah wawasanmu, meningkatkan kompetensimu, atau justru adukan ini nggak nyambung dengan ilmu saya orang humas? Kalau menurut aku sih pasti nambah kompetensi dan jadi nambah wawasan karena punya pikiran baru di ranah itu. Kira-kira nyambung nggak dengan dosen psikologi? Nyambung. Oke, terima kasih. Lanjut. Teman-teman, adakah yang tahu atau pernah dengar atau mungkin paham konsep blended learning? Blended learning. Aturan mainnya, ajukan diri dulu, angkat tangan, baru jawab. Blended learning. Baik, Saubah, sepertinya tidak ada yang tahu tentang blended learning. E-learning, adakah yang paham? Ajukan diri dulu, angkat tangan, baru jawab. Jangan langsung jawab. Apa itu e-learning? E-learning itu semacam kayak belajar melalui web gitu. Jadi nanti ada kayak kuis online segala macamnya nanti melalui website. Pernah nggak melaksanakan kuliah online atau e-learning? Sejauh ini belum pernah, tapi teman-teman saya banyak yang melaksanakannya. Jadi kadang saya ikut kayak tahu gitu gimana prosesnya. Baik, teman-temanmu yang ikut kuliah online itu via HP atau website? Kadang ada yang via website, kadang ada yang via HP. Kebanyakan mereka sih pakai laptop gitu, mengakses websitenya. Di dalam kampus atau keluar dari kampus, entah dia di kos, entah di mana, terserah. Di luar kampus bisa diakses. Tetap di jam yang sama, misalkan jadwal kuliah jam 10, kuliahnya online, tetap jam 10, atau kuliahnya malam hari? Kadang malam hari gitu, biasanya mereka dikasih tugas gitu, nanti harus dilaksanakan di luar jam gitu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? E-learning? Ada yang tahu? Ada yang paham? Ada yang pernah ngalami? Ada yang punya pendapat? Ada yang punya saran?
Ayo teman-teman, ini eranya Humas 4.0. Eranya teman-teman bermain dengan gadget. Eranya teman-teman bermain dengan website. Sering blogging, saya yakin banyak. Tapi banyak yang diem-diem. Banyak yang punya followernya di atas 1000. Diem-diem. Baiklah, saya coba ubah lagi. E-learning. Kira-kira, apakah e-learning itu efektif untuk belajar atau tidak? E-learning, efektif untuk belajar atau tidak? Menurut saya sendiri kalau e-learning itu ada plus minusnya sih. Kalau menurut saya plusnya mungkin lebih efektifnya, kayak lebih cepat juga gitu. Semua orang bisa mengakses gitu dengan mudah. Cuman minusnya itu kadang lemot, kayak kadang websitenya itu error kayak gitu. Jadi ada plus minusnya. Jadi lebih berat ke kalau saya pribadi ke minusnya sih, soalnya kadang mau input segala macamnya itu jadi susah kalau internetnya error gitu. Jadi kalau belum memadai benar, kayaknya lebih berat ke minusnya. Baik, terima kasih. E-learning atau blended learning, apakah cukup dengan upload dan download materi atau perlu chit-chat dengan dosennya? Bisa komen by komen dan lain sebagainya. Webinar mungkin video conference. Ada yang mau ngasih? Cowok nih gimana nih? Calon-calon leader nih? Perempuan juga nggak ada masalah. Perlu sih kayak video conference gitu, terus chit chat, karena pasti butuh yang lebih eksklusif lagi kan kalau misalnya cuma upload itu kayak sekedar materi doang tapi tanpa kayak penjelasan lebih dalam. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau e-learning itu tidak memunculkan visual dosennya tapi bisa mendengar suaranya, bisa ditangkap atau tidak? Contoh, ketika teman-teman kuliah klasikal di dalam kelas, seperti ini contoh, bisa melihat dosennya mondar-mandir dengan body gesture, dengan mimik, dan lain sebagainya. Ada komunikasi nonverbal yang ditangkap teman-teman. Itu mempengaruhi daya serap ilmu atau tidak? Kita membicarakan tentang e-learning, hanya bisa mendengar suaranya, atau hanya bisa komen, nggak bisa lihat body gesture dosennya. Mempengaruhi daya serap teman-teman atau tidak? Silakan, yang sudah bicara, saya stop. Baik. Menurut saya sangat mempengaruhi, karena kan ada juga yang tipe mahasiswa yang kalau cuma denger gitu bisa ngantuk. Dan kalau misalnya kayak langsung melihat bisa gestur dosen itu lebih menarik aja gitu. Dan melihat mimik muka dosen juga, gerakan tangan, itu kan lebih kayak buat mahasiswa tuh kayak bisa mata yang lihat terus. Tapi kalau kan cuma ngandelin lingkaran, itu bisa buat ngantuk sih. Baik, terima kasih. Lanjut, kalau kuliah lintas prodi. Lintas prodi. Kampus Merdeka punya istilahnya konsepnya bisa dikasih jatah 2-3 semester. Katakanlah 2 semester setara dengan 40 SKS, bisa kuliah lintas prodi. Gak usah muluk-muluk karena ini masih dinamis banget kebijakan baru kita. Kalau teman-teman prodi Humas ini angkatan 2019 dikasih kesempatan hanya 1 kali pertemuan kuliah lintas prodi. Take it or leave it. Take it or leave it. Take it or leave it. Tapi kalau hanya dipilih 5-10 orang, take it or leave it. Boleh kuliah lintas prodi misalnya ke HI, tapi hanya 5-10 orang. Take it or leave it, artinya harus kompetisi. Take it or leave it. Harus mau menerima tantangan kompetisinya. Take it or leave it. Misalkan bisa kuliah di minyak, di tambang, atau di mana saja. Lintas prodi dalam satu pendul, dalam satu fakultas dulu. Tapi harus kompetisi. Take it or leave it, nggak boleh ada iri-irian. Take it or leave it. Take it or leave it? Oke. Baik. Kalau misalkan kita bicara yang lebih luas lagi. Lintas kampus. Apakah harus kampus negeri atau boleh kampus swasta? Boleh swasta. Ternyata suaranya yang swasta kenceng juga. Apakah harus UGM? Tidak. Baik. Kalau kuliahnya lintas kampus ke swasta, kampus mana kira-kira yang mau dituju? Angkat tangan, aturan mainnya angkat tangan. Yang tadi sudah nggak boleh.
Ya, swasta. Kemana? Brand kampusnya, jangan prodinya dulu. Swasta. Swasta. MMTC. Kenapa? Karena ya multimedianya bagus kayaknya. Kenapa? Kampusnya juga nggak kalah sama negeri. Ya, tadi peningkatan mutunya Peningkatan, terkait iya. penyiaran broadcasting. Siaran ya, tentang broadcasting kan juga berhubungan dengan ilmu komunikasi kan juga ada broadcasting. Kalau sana kan lebih kayak broadcastingnya gitu lebih dalam, lebih ya. Baik, clear. Ada yang lain? Kampus swasta. Yang pertama sampling dari MMTC. Yang lain silakan. Yang tadi sudah, nggak boleh. Stop, ganti dulu. Kemana? Kampus swasta? Yang kenceng dong. LSPR. Alasannya apa? Karena di sana tuh ada performing arts communication yang itu tuh lebih ke kayak gimana ya, communication tuh dijadiin satu sama performing arts. Iya. Kalau ternyata kebijakannya hanya boleh lintas kampus dalam satu provinsi, pilih mana? Nggak ada. Satu provinsi ya? Nggak ada sih. Belum ada. Belum ada. Baik, clear. Yang lain ada? Lintas kampus swasta? Ada? Nggak ada? Nggak berani? Baik, saya kasih tahu dulu sebelum saya masuk. Adakah yang pernah dengar Moodle? Moodle, Moodle. Ada yang pernah tahu? Google Classroom. Tahu aturan mainnya? Ayo, yang perempuan deh, SMT yang perempuan. Yang sini kayak diam-diam aja nih. Bagaimana? Google Classroom. Silakan, ajukan diri, angkat tangan. Aturan mainnya jelas. Ayo, bagian sini, menunduk semuanya. Yang sini. Ada yang tahu, paham Google Classroom? Ada? Langsung diem kalau ditantang. Baik, saya ubah. Di sini deh. Ada yang tahu Google Classroom? Cowok nih. Google Classroom tahu? Pernah pakai? Siapa yang pernah pakai Google Classroom? Pernah lihat. Google Classroom tuh kayak nanti dibuat forum gitu, nanti dimana itu kayak sekelas di sana, nanti bisa juga dosen kayak ngasih materi ke sana, nanti juga murid-murid bisa misalnya upload tugas di sana seperti itu. Baik. Kalau ini, adakah yang pernah dengar istilah LMS? Learning Management System. Learning Management System, LMS. Ada yang tahu? Learning Management System itu basicnya adalah sebuah aplikasi atau sistem informasi untuk mengadakan kuliah daring. Apa itu kuliah daring? Tahu? Kuliah daring tahu? Aturan mainnya dong. Kuliah daring apa? Angkat tangan, ajukan diri, jawab. Baik, nanti dibangun lagi ya mentalnya. Kuliah daring, kuliah online, kuliah jarak jauh itu sama. Kuliah learning itu sama. Hanya saja basicnya menggunakan LMS, Learning Management System. Brandnya banyak sekali, ada Google Classroom, ada Edmodo, ada Moodle yang tadi saya tanyakan. Apakah teman-teman tahu ada e-learningnya UPN official? Belum pernah? Belum pernah lihat ya? Baiklah, sepertinya harus kita akhiri dulu karena sudah mulai mepet waktunya. Terakhir, saya minta semangatnya dulu. Selamat siang! Siang. Mas luar biasa. Selamat siang! Siang. Mas luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman semuanya, kalian luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira seperti itu tadi seputar diskusi kita ringkas tentang apa itu blended learning. Pada dasarnya ternyata banyak mahasiswa yang memang belum paham, belum tahu ya tentang blended learning. Blended learning itu pada dasarnya adalah konsep kuliah daring dan tatap muka klasikal digabung. Sebagai contoh, misalkan dari 14 pertemuan, 4 pertemuan dibuat kuliah daring dan sisanya adalah kuliah klasikal di kelas. Seperti apa bentuknya? Biasanya menggunakan aplikasi LMS, Learning Management System. Ada banyak hal yang paling populer saat ini digunakan adalah Moodle dan Google Classroom. Kira-kira itu dulu untuk jajak pendapat kali ini di kelas Prodium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.